Nabi pernah mengajarkan doa yang berisi 8 hal untuk menghilangkan ke-8 penyakit yang mendatangkan kebahagiaan. Pertanyaan saya, doa ini diajarkan pada sahabat namanya siapa? Ya, betul. Tes dulu ya. Tes, baik. Sudah. Dari 8 ini ada salah satunya yang disebut dengan huznun atau hazanun. Apa itu hazanun? Baik, kurang tepat, kurang lengkap. Kesedihan yang mendalam, yang mengalirkan air mata. Ini penting karena nanti di Quran itu juga ada batun, ada hazanun. Ya, ketika Nabi bersama sahabat Abu Bakar, Nabi katakan la tahzan innallaha. Tapi ketika Nabi Yakub sujud berdoa dalam salatnya, beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya, teruskan. Selanjutnya, ada sholat yang dikerjakan di malam hari. Sholat itu disebut dengan sholat tahajud. Di dalamnya kita bisa curhat yang menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan. Ada di surat apa, ayat berapa tentang ayat curhat ini? Al-Isra ayat 79. Bagus. Ada yang mau tambahkan lagi? Ya, angkat tangannya. Ar-Ra'd, ada lagi? Al-Muzammil ayat berapa? Ayat 6. Ya, baik. Ini satu dapat hadiah. Ya. Gak usah dibuka isinya. Apa? Itu tanda aja bahwa pernah menjawab ya. Baik, insyaallah. Sudah? Siapa yang paling jauh? Dari mana? Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya. Allah. Bun, kita jawab dulu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang santai, kita jawab pelan-pelan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, ya, saya mau jawab mungkin. Bagaimana hukum suami yang mudah mengucapkan kata talak dan mengembalikan ke rumah orang tua saya? Terima kasih. Begini. Ini harus detil kalau bab ini. Disertai dengan niat tidak. Karena nanti bisa berbeda. Ya, bisa berapa berbeda. Walaupun ada disebutkan oleh Nabi salasatun jidduhunna jiddun. Ada 3 hal yang kalau serius jadi serius, kalau bercanda pun jadi serius. Ya, dari 3 itu salah satunya tolak, ketika mengucapkan kalimat tolak. Nah ini ketika mengatakan kalimat mengembalikan pada orang tuamu, misal kamu saya kembalikan pada orang tuamu, ditanya dulu niatnya apa? Niat talak apa niat marah? Kalau misalnya sedang emosi marah, tidak ada masalah niat talak di situ, ya hukumnya hukum pengembalian saja ke orang tua, tidak disertai dengan tolak, harus jelas. Tapi kalau misalnya diucapkan begini, saya talak kamu, saya kembalikan kepada kedua orang tuamu, maka sharih itu langsung namanya. Di bab seperti ini harus jelas. Ya kalau disampaikan misalnya kalimat talak sekali, maka jatuh talaknya. Halo? Jelas? Nah kalau jatuh talak yang pertama, maka menunggu 3 kali suci, atau dalam satu pendapat 3 kali salah satu kuro. Jadi ditalaknya dalam keadaan misalnya suci, yang menunggu 3 kali masa, head sekali, 2 kali, misalnya 3 kali. Kalau dalam masa ini suami mengatakan rujuk, atau tidak ada kalimat keluar, tapi misalnya ada keinginan untuk sama-sama, tidur sama-sama dan sebagainya, maka itu sudah termasuk bagian dari rujuk. Nah itu sampai keadaan 2 kali. Kalau 2 kali diucapkan lagi, dengan kondisi yang kedua, maka jatuh pada talak yang dengan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Tapi kalau kemudian tidak ada kondisinya yang sama seperti yang pertama, yang kedua tetap ada lagi, mohon maaf, kata-kata lagi, walaupun sudah mengatakan saya rujuk, pengen kembali,
tiba-tiba ada misalnya yang ketiga, kata-kata lagi untuk mengucapkan kalimat dimaksud, maka jatuh talak yang ketiga. Itu pun awas hati-hati, ini kan baru pertanyaan umum ya, masalahnya harus diperjelas karena ini nggak boleh sembarangan. Saya harapkan kalau masalah cerai dan talak itu konsultasinya mesti private, mesti khusus, setidaknya dijelaskan dulu babnya seperti apa sehingga nanti jawaban ini tidak menjadi hukum umum. Kalau yang saya sampaikan tadi kaidah umum, kalau 3 kali mengatakan setelah rujuk 2 kali, maka jatuh talak yang ketiga. Talak ketiga itu sifatnya fasah, dipisahkan dulu sampai satu dari keduanya itu, kedua-duanya menikah dengan perempuan yang lain, atau yang perempuan menikah dengan laki-laki yang lain. Baru nanti boleh bertemu lagi, boleh menyatu kembali. Setelah yang satu menikah dengan yang lain, ya, satu di antara pasangannya, dua-duanya, yang perempuan nikah dengan laki-laki lain, yang laki-laki nikah dengan perempuan. Kalau berpisah lagi setelah itu, baru bisa disatukan kembali. Maksudnya apa? Ada hukum ini supaya tidak main-main dalam pernikahan. Karena pernikahan itu bukan main-main. Mohon maaf ya, pernikahan itu termasuk bagian dari ibadah yang dihisab di akhirat. Nikah itu ibadah. Makanya Nabi katakan an-nikahu sunnati. Nikah itu termasuk jalan hidupku, termasuk bagian dari ibadah. Kalau sudah menikah, semua hubungan laki-laki dan perempuan, suami istri itu dicatat oleh malaikat sebagai ibadah. Ibu senyum, senyum ibu membuat suami senang, itu dicatat langsung 10 pahala. Kalau senyum ibu membahagiakan suami ibu, bukan suami orang. Jelas ya? Itu baru senyumnya saja. Bayangkan, suami misal ngasih ke ibu nih, ya, dari hasil kerja kerasnya, walaupun 1.000 rupiah diberikan pada ibu dari hasil kerja kerasnya, itu nilainya lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari ibadah-ibadah rutin yang kadang dikerjakan. Saking tingginya nilai rumah tangga. Jadi jangan sembarangan, menikah juga perlu ada persiapannya. Kalau sudah berumah tangga pun perlu ada ilmu. Saran saya, coba ya, nanti dengan majlis-majlis dengan ustadz-ustadz yang ada di sini, saran saya coba kalau pengajian dibuat kurikulum. Ya, pengajian pertama tentang fikih rumah tangga. Kalau istri jauh, suami tinggal jauh, bagaimana Islam mengaturnya? Tentang komunikasi, perawatan pada anak dan sebagainya. Contoh nih Bu, Ibu kenal nggak Nabi Ibrahim? Bilang kenal, saya tutup nih. Ya. Nabi Ibrahim punya istri namanya siapa? Sayyidah Sarah. Baik, satu lagi siapa? Sayyidah Hajar, yang paling dikenal. Yang